warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaifin. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz fa in asabaka syai'un fala taqulu anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma sya'allahu fa'ala wa in lam law taftahu amal syaitan. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di momentum yang berbahagia hari ini. Allah masih memberikan anugerah kepada kita, anugerah yang sangat besar, yaitu kenikmatan iman. Yang kenikmatan ini adalah salah satu nikmat yang sangat diinginkan oleh setiap mukmin, dan Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam. Dan ini pula nikmat yang senantiasa diharapkan oleh orang-orang yang ingin selamat. Dan Allah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, yang ini juga sangat diharapkan oleh mereka yang hari ini terbaring. Serta Allah menganugerahkan kepada kita nikmat waktu luang, ini pun diharapkan oleh mereka yang sibuk. Mudah-mudahan dengan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah pula menjadikan kita hambanya yang bersyukur dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para warganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya di bulan yang mulia ini, di bulan haram, Allah menganugerahkan kepada kita bahwa di bulan haram ini amalan kebaikan itu sangatlah pahalanya berlimpah. Dan di bulan haram ini pula, di bulan Rajab, Rasulullah SAW memberikan kepada kita penegasan untuk membaca sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan juga anugerahkan kami sampai di bulan suci Ramadan. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam kehidupan ini tentunya kita senantiasa, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Baqarah yang senantiasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, tidaklah Allah membebani nafsan, sebuah jiwa, ya, illa wus'aha, melebihi kadar dari yang dia miliki. Ayat ini kadang dipakai untuk musibah, artinya bahwa Allah tidak akan memberi kepada seseorang melebihi kapasitasnya.
Padahal ayat ini berkenaan dengan syariat Islam, bahwa tidaklah semata-mata Allah menurunkan syariat ini di luar dari kemampuan nafsan jiwa seseorang. Artinya syariat Islam mulai dari tentunya perkara-perkara ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, itu tuh tidak memberatkan manusia, tidak memberatkan jiwa seorang pun. Sebagaimana dalam hal ibadah saja kita diperintahkan untuk sholat, kalau tidak bisa berdiri maka sholatlah duduk, kalau tidak bisa duduk maka berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat dan lain sebagainya. Begitupun saat kita safar, tentunya ada keringanan rukhsah yang disebut dengan sholat jama atau qashar. Maka agama ini tidaklah Allah turunkan, syariat ini tidaklah Allah turunkan melebihi dari kapasitas kemampuan seorang hamba. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, begitupun yaitu manusia dalam menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menurunkan syariat ini tidaklah untuk menyusahkan, tetapi syariat ini turunkan adalah untuk mempermudah. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Al-Quran menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh kami, khalaqna, sungguh kami telah menciptakan. Sini diawali dengan lam taukid, udah lam taukid ditambah qad, laqad, sungguh telah, yaitu khalaqna, kami ciptakan, ya, insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam kondisi susah, dalam kondisi susah. Artinya manusia diturunkan ke muka bumi ini untuk yaitu mendapatkan berbagai ujian berupa perintah larangan, ujian berupa kebaikan dan keburukan. Maka seseorang disebut abadullah, hamba Allah. Abadun itu dari kata tarikum mu'abbad, tarikum mu'abbad. Nah, abadun itu kata berasal dari kata tarikum mu'abbad, yaitu artinya tarikum mu'abbad adalah jalan yang selalu dilalui, ya, seperti ketika kita ada di sebuah lapangan rumput. Nah, di lapangan tersebut, ketika lapangan tersebut ada area yang selalu diinjak oleh kita, maka ketika yang lain itu tumbuh rumput, lapangan yang diinjak oleh kita rumputnya hampir hilang. Yang terlihat adalah tanah yang memanjang sepanjang, yaitu kita selalu lewati jalan tersebut. Artinya tempat yang diinjak itu menjadi tidak ada rumputnya. Nah, saking setiap saat dilewati orang dan diinjak oleh orang yang tadinya ada rumput jadi nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan tarikum mu'abbad. Hamba itu atau abdun itu adalah dia seorang manusia yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menegaskan bahwa apa, manusia itu, ya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut. Bapak hari ini
kita dapati pemberitaan di Belanda sudah ada kiriman sebuah buku catatan agar masyarakatnya bersiap 74 jam atau 78 jam pertama ketika dikhawatirkan sesuatu melanda. Ya, karena hari ini eskalasi antara Amerika, Rusia, Cina, Iran itu sedang panas. Kemarin Amerika baru nyerang Venezuela, presidennya ditangkap. Nah, ini eskalasi itu lagi tinggi. Di Belanda, Eropa sudah dikirim surat oleh negara, ya, berupa buku, yang buku itu panduan agar masyarakatnya siap-siap untuk bertahan di 78 jam pertama. Diajarkan di sana harus nyiapin makanan ABCD, minuman ABCD dan sebagainya. Karena hari ini perangnya itu bukan perang senjata biasa, tapi nuklir. Nah, pada jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, bahwa kalian akan diuji dengan rasa takut. Kalau di kolom komentar video tersebut ada orang Aceh, saya udah alamin Pak, bagaimana listrik mati, tidak ada air. Karena kenapa tidak ada air? Karena kita pakai pompa air. Beda dengan zaman bapak ibu kita dulu pakai sumur, pakai timba. Nah, ketika listrik mati, aktivitas itu menjadi terkendala. Punya HP nggak nyala, kenapa? Nggak bisa ngecas. Punya beras nggak bisa masak, kenapa? Magicomnya nggak bisa ada listriknya. Ditambah kita memasak, apalagi yang kompornya pakai kompor listrik, ya udah. Mobilnya mobil listrik, ya, dan segala rupa terkait kelistrikan. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, hari ini di media sosial banyak konten-konten yang menyatakan bagaimana kita harus siap tatkala listrik dipadamkan, internet tidak ada. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu bahwa akan diuji kita dengan sesuatu. Yang pertama dari rasa takut. Kenapa? Karena takut ini berhubungan dengan kejiwaan. Orang itu sekaya apapun, semiskin apapun, kalau dia punya sifat tenang, aman. Tapi kalau dia punya rasa takut, walaupun kaya, dia akan stres. Walaupun miskin, dia akan stres. Jadi takut ini terkadang tidak melihat satu sosial. Ya, pejabat udah ngejabat 2 periode, dia takut nih periode berikutnya gak sampai dia ngejabat atau anak keturunannya. Kenapa? Karena kalau dia tidak menjabat, seluruh apa yang dia lakukan akan dibongkar. Itu pejabat Pak, punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, punya rasa takut. Dulu Fir'aun hanya dari sekadar mimpi bahwa di dalam mimpinya ada seorang anak kecil dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Baru mimpi Pak Heru, mimpi. Padahal Fir'aun itu ngaku, ini Rabbukumul A'la, saya ini Tuhan yang Maha Esa, bayangin. Tapi bayangkan Fir'aun yang gak pernah sakit, yang dia menguasai Mesir dan sekitarnya, punya harta, punya jabatan, punya bala tentara, itu punya rasa takut Pak Ucok. Takut kalau kekuasaannya hancur. Oleh siapa? Bani Israel, yang dulu Bani Israel itu adalah kaum pekerja, punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kedudukan, tapi punya rasa takut. Fir'aun. Bagaimana dengan rakyat yang status sosialnya miskin misalkan? Ya sama, orang miskin ketika diliputi rasa takut, gak punya duit, akhirnya gak bisa berpikir jernih, minjamlah, dipinjol, minjam 500.000,
bengkak karena nggak bisa bayar, bunga berbunga, jadi harus bayar 50 juta, minjamnya 500.000. Nah, maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, ketika rasa takut itu bisa menguasai diri seseorang, ini ujiannya berat. Ujiannya berat. Ada seseorang karena dia memiliki rasa takut berlebihan, dia tidak mau menemui orang. Dia sembunyi aja di kamar. Kenapa? Takut. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, sesuatu yang dapat meneguhkan kita dari rasa takut adalah ketika kita benar-benar beriman kepada Allah dengan rukun iman yang kelima. Apa? Antu'minu billah bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kita selalu berapa di dalam dada kita, ya, bahwa khairihi wa syarrihi minallah. Pokoknya apa yang menjadi takdir terbaik dan takdir buruk itu dari Allah. Tenang kitanya. Allah kasih ujian rasa takut, oh ya Allah, ini dari Engkau. Saya yakin Engkau yang akan memberikan ketenangan kepada saya, maka akan menguatkan jiwa. Nah, jadi pertama yang membuat seseorang atau Allah menguji seseorang itu dengan rasa takut. Maka untuk menghilangkan rasa takut ini adalah bagaimana kita benar-benar menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa Bapak Ibu, khawatir kena sakit psikologi. Ini banyak Bapak Ibu. Sakit psikologi ini bukan hanya menimpa orang status sosial kalangan bawah, kalangan menengah, tapi juga kalangan atas. Ya. Tidak sedikit, misalkan artis, dia kaya raya, punya status sosial tinggi, dia dikenal banyak orang, matinya bunuh diri. Padahal punya semua. Nah, maka dari itu para jamaah ikhwati rahimakumullah, pentingnya senantiasa kita merawat hati kita untuk senantiasa hati ini bersih. Karena hati itu ibarat rumah Bapak Ibu. Adapun perasaan-perasaan yang ada itu ibarat tamu yang itu akan hilir mudik. Ketika hati ini tetap menetap dalam ketenangan, dalam keikhlasan, dalam kesabaran, maka hati itu akan senantiasa tentram. Ini pentingnya kita menjaga kesehatan hati. Kenapa? Karena hati adalah tempat untuk juga di sana hadir cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Maka perasaan atau ujian berupa ketakutan ini harus senantiasa dihadapi dengan bijak. Nah, yang kedua, wal ju', yaitu Allah uji kita dengan lapar. Bapak Ibu lapar. Yang takut lapar itu kira-kira pejabat atau rakyat? Bu, yang takut lapar itu pejabat apa rakyat? Saya tanya. Ada ibu-ibu bilang pejabat, Pak Ustadz. Kenapa pejabat, Bu? Pejabat itu takut lapar itu lebih tinggi daripada rakyat. Kenapa? Karena hari ini kita lihat pejabat kita tidak sedikit ya Bapak Ibu, ketika mereka menjabat, ternyata ketika melakukan segala cara, ada yang sampai korupsi, ada yang sampai menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Itu kalau ditanya apa Bapak Ibu, secara tulus, Pak, kenapa kau melakukan itu? Saya takut lapar, anak istri saya gimana, gitu ya. Itu pejabat itu mereka melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Ada ke pejabat yang baik ikhlas? Ada. Nah, yang kedua, rakyat. Ketika masyarakat, sebuah masyarakat minjam pinjol Bapak Ibu, minjam main judi online,
Itu kalau ditanya prinsip dasarnya apa? Takut gak bisa makan, iya kan? Karena prinsip dasar, oke, orang gak punya mobil, saya belum punya mobil, masih bisa sabar Pak Wid gak punya mobil, karena gak langsung. Tapi kalau di rumah gak ada beras, iya, saya pun takut lapar, gimana ya saya? Itu secara pribadi, apalagi mikirin anak istri. Kalau urusan makan, kalau mobil, mungkin rumah dan sebagainya, kita masih punya alternatif lain Bapak Ibu. Tapi kalau diuji berupa tidak ada makan, maka itu yang akan membuat seseorang bisa melakukan berbagai cara. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketakutan akan rasa lapar ini, apa Ibu solusinya supaya kita itu bisa tenang? Sebagaimana Ibunda Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah bukit, wairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat padang luas, padang pasir luas, yang di sana tidak ada tumbuhan. Namanya kalau nggak ada tumbuhan, nggak ada binatang, pasti nggak ada air di dalamnya. Tapi itu di depan rumah Allah. Maka Siti Hajar nanya Nabi Ibrahim, diem. Nabi Ibrahim, Bu, bayangkan kita aja ninggalin istri mau pulang kampung sama anak. Aku pulang kampung dulu ya. Ya, itu kadang kita kan, ya Allah gimana ya jaga anak saya, istri saya gitu ya. Itu mau pulang kampung bentar doang, padahal nggak berbulan-bulan, hanya sehari dua hari. Kita aja masih kadang telepon, kadang nanya gitu ya. Ini Nabi Ibrahim harus meninggalkan atas perintah Allah istri dan anaknya yang baru lahir di tempat yang tidak ada apapun di sana. Nabi Ibrahim tuh diem. Laki-laki Bu, Pak, kalau ada masalah gak ngomong, diem aja. Itu laki-laki ya Pak Heru ya, diem. Gak ada laki-laki kalau ada masalah bahasanya dia cor-cor kemana-mana. Kenapa? Karena laki-laki itu butuh gua, butuh tempat untuk menyendiri, memikirkan urusannya sendiri. Nah, adapun Siti Hajar ketika bertanya ke suaminya, wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan aku di sini, di padang pasir yang panas dan sebagainya? Tapi istri yang baik ngerti. Ini suaminya tumben-tumbenan ditanya nggak jawab. Kenapa ya? Kalau istri kita zaman sekarang kan nggak Bu ya. Kalau belum dijawab dan jawaban itu sesuai dengan apa yang diinginkan, terus aja digali. Wah, kenapa Pak? Enggak mah, nggak ada apa-apa. Saya lihat di mata Papa masalahnya gede. Enggak mah, nggak ada apa-apa. Wah, kok Papa kayak gitu sih? Aku aja ada masalah ngomong ke Papa gini-gini. Tapi Papa kok ada masalah kok diam aja. Sampai terus digali. Nah, Siti Hajar tahu suaminya melihat di matanya, suamiku menyimpan sesuatu hal yang tentunya sesuatu hal ini berat bagi dia, tapi dia harus lakukan. Siti Hajar. Setelah itu Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim Pak tetap gak mengucapkan kata, hanya menganggukkan kepala. Istrinya, kalaulah ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyengsarakan saya. Jadi apa Bapak Ibu, ketika takut lapar, apa jawabannya? Ketika ini ujian dari Allah, maka Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Itu harus jadi catatan Bapak Ibu. Yang kedua, ketika perang Uhud, saat itu padahal mau musim panen, diperintah perang Pak Heru, dan perang tersebut luar biasa beratnya. Orang munafik 300 orang dari total 1000 ngundurin diri ke Nabi, yang diinisiasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah kita kabur aja dah, ngapain gak jelas kayak gini. Balik lagi ke Madinah. Rasulullah bersama 700 sahabatnya berangkat ke Uhud untuk berperang melawan orang Quraisy. Itu bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Madinah yang mereka itu adalah sebagian besarnya atau mereka semua adalah orang munafik, pulang ke Madinah bertemu dengan istri dan anaknya. Istrinya ini, dasar karena perempuan ya Bapak Ibu, dari zaman dulu biasanya sering
kelilinglah habis masak habis ke rumah-rumah orang-orang yang beriman. Ya, orang munafik ini datang ke orang yang beriman, para wanitanya yang suaminya berjihad bersama Rasulullah. Si perempuan ini munafikoh mengatakan, "Hei para sahabiah mukminah, bagaimana engkau menghadapi hidup ini? Sekarang di Madinah musim panen, nggak panen gara-gara ikut perang suami kalian. Sedangkan suamiku ada di rumah yang dia siap untuk menyediakan makanan, minum dan lain sebagainya." Apa yang dikatakan oleh wanita sahabiah mukminah kepada orang-orang munafikoh tersebut? Mereka mengatakan, ibu nih, ini boleh diamalin bu ya, yang pergi dari rumah itu orang tukang makan, yang memberi makan masih di sini. Bayangin ibu-ibu, jadi ketika ibu suaminya berangkat kerja, belum ada beras ibu ya, belum ada uang, tetangga nanya, aduh kasihan, suaminya berangkat sampai seminggu gak dibekelin duit, gak ada beras. Coba bayangin seminggu ke depan gimana. Ibu boleh ngomong kayak gini, yang pergi itu tukang makan, sedangkan yang memberi makan masih di sini siapa? Allah. Bu, jadi ketika ada ketakutan apa lapar tadi, ungkapan inilah yang akan menguatkan. Apakah benar bu akan ada makanan? Kalau ibu yakin Allah mau memberi, ada aja jalannya. Syaratnya apa bapak ibu? Keimanan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, itu yang harus menjadi dasar. Karena orang itu bu, kalau nggak percaya, dia apa-apain juga susah. Kenapa? Karena sudah tidak percaya. Tapi kalau dia percaya, ada satu titik saja dia pun akan benar-benar yakin bahwa itu sesuatu dari Allah. Misal gini ibu bapak, ya Allah saya dikasih susah, kenapa miskin terus? Mau naik jadi orang kaya tuh susah banget. Padahal setiap hari Allah memberikan kepada tubuh dia kesehatan, kebaikan. Itu tuh nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun. Kesehatan bapak ibu, kesehatan itu nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun yang sifatnya berupa material atau harta. Nggak bisa. Seorang petinggi daripada iPhone, Steve Jobs, kondisi di usia lanjutnya, usia 50-an, dia kena kanker. Maka dia mengatakan rumah yang luas tuh gak ada harganya selain di dalamnya ada cinta kepada keluarga. Karena dia bukan orang Islam ya, dia orang Buddha, tadinya Muslim, bapaknya itu orang Libanon. Nah, dia masuk agama Buddha akhirnya. Dia mengatakan orang yang bahasanya kita lihat sebagai manusia itu mendefinisikan ketika isi rumah saja yang disebutkan, bukan luas rumahnya, bukan mewah rumahnya, tapi isi yang ada di dalamnya. Antara seorang ayah mencintai istri dan anaknya, begitupun sebaliknya. Jadi rumah yang luas akan terasa luas tatkala suami istri dan juga anak mereka saling mendukung. Itu sifatnya dilihat dari manusia. Kalau dilihat dalam agama Islam, di rumah tersebut terdapat sakinah, mawaddah, rahmah. Rumahnya luas bu, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh soleha, aman. Ya, arti soleh soleha itu bapak ibu jangan dikategorikan hanya satu aspek. Yang paling mendasar ketika anak kita dia muslim, dia selalu ibadah sholat 5 waktu, dia berbakti kepada dia sesuai dengan yang kemampuan dia sudah lakukan, dan dia senantiasa menjalankan syariat Islam sekemampuannya bapak ibu. Kan dalam bahasa Quran takwa itu diperintahkan manistatota ya kan, manistatotum, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena nggak bisa ya kan,
Seorang yang bekerja misalkan berbulan-bulan itu akan berbeda dengan orang yang dia berangkat pagi pulang sore. Ya, yang lain mungkin ibadah 5 waktu bisa di masjid berjamaah. Tapi ada orang-orang yang dia itu beribadah 1 waktu nggak bisa berjamaah. Satpam misalkannya Bapak Ibu, kalau dia ibadah di masjid berjamaah, nanti ditegur sama bosnya. Coba aja di komplek, kan siapa mau jamaah susah. Kenapa? Dimarahin ntar. Tuh gara-gara kamu sholat kemalingan gitu kan gitu. Nah, ketika seseorang itu benar-benar ibadah salat waktu dijalankan sesuai kemampuan dia, ya. Kayak misalkan lagi saat Ramadan tarawih. Itu kan kenapa ada orang-orang yang akhirnya dia salat tarawihnya di sendiri gitu kan. Nah, maka para jamaah khatib rahimahullah, ya, tadi ketakutan ujian berupa rasa lapar ini harus dihadapi dengan bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa naqsim minal amwal wal anfus. Wa naqsim, kekurangan daripada harta dan ada kekurangan dalam diri. Ini berbicara harta Bapak Ibu. Berbicara harta ini adalah sesuatu hal yang benar-benar di dalam Islam ada aturannya. Pak Ustadz, apakah kita harus punya harta atau hidup apa adanya? Hidup punya harta ada aturan dalam Islam. Hidup apa adanya juga ada. Karena rizki itu sudah digariskan Bapak Ibu. Rizki itu sudah digariskan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu datang bukan karena kita berusaha benar-benar kuat. Rizki itu datang bukan karena kita malas-malasan juga. Tapi bayangkan rizki itu hadir kepada seorang hamba secepat kilat ketika rizki itu memang untuk dia. Nah, maka dari itu terkait harta ini, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta itu bagian daripada ujian. Bapak Ibu, yang disebut kurang harta itu berapa sih? Indonesia ini yang tabungannya di bawah 100 juta itu berapa ratus gitu. Selebihnya mungkin nggak punya tabungan Bapak Ibu ya. Ya kan, yang 100 juta ya ada penelitian itu hanya seberapa gitu. Nah, berarti yang nggak punya tabungan lebih banyak. Ya kan, kenapa Pak Ustadz nggak ada tabungan? Gimana mau nabung? Gaji UMR di Bekasi Bapak Ibu, kontrakan sekarang udah berapa Pak Paujan, Ustadz Paujan? Kontrakan itu di Haji Hasan saja sudah 1.500.000 Bapak Ibu, ya, 1.500.000. Kalau kosan, di kosan sini yang udah disiapin TV-nya, kasurnya, kamar mandi di dalam, ada wifi dan sebagainya, AC, itu berapa Bapak Ibu? Minim pengeluaran per bulan tuh bisa diangkat 3 juta. Kontrakannya memang 2.200.000 kosannya, tapi kan listrik dan sebagainya. Nah, bayangkan ya, bagaimana bahasanya orang-orang di Indonesia ya, pendapatannya di bawah UMR saja banyak gitu. Nah, maka yang disebut kurang harta itu seperti apa? Sudah di dalam Islam itu kan ada kategori status sosial itu, ada miskin, ada fakir ya Ibu ya. Miskin itu berarti dia punya tempat tinggal, dia punya makanan tetapi gak cukup, itu miskin. Tetapi kalau fakir, rumah gak punya ya, terus juga duit gak ada, oh pokoknya susah. Kalau di Amerika, Eropa itu di tunawisma ya Bapak Ibu, dia bukan orang gila. Kalau di Amerika, di Jepang, yang negara-negara maju, itu sering tuh kalau di emperan-emperan pada duduk. Itu bukan orang yang nggak punya atau bukan orang gila dan sebagainya. Dia disebut tunawisma. Kenapa? Memang kalau di negara maju, dia gak punya skill, dia gak punya saudara, gak punya, ya udah. Kalau benar-benar itu tuh bisa menggelandang gitu. Nah, itu dikategorikan fakir. Ya,
Di negara maju juga seperti itu, ada miskin, ada fakir. Nah, maka yang disebut dengan wanaqsi minal amwal, kekurangan harta, itu kategorinya pertama memang karena dia miskin, karena dia fakir. Tapi juga ada kekurangan harta itu karena kerakusan. Makanya di Quran ada bahasa bakhil, ya. Di hadis ada bahasa bakhil. Bakhil itu apa, Ibu? Pelit. Dia punya harta, hartanya sih nggak berkembang, Bapak Ibu. Punya harta banyak, tapi dia gak mau ngasih, gak mau zakat, gak mau sedekah. Itu disebut dengan bakhil. Makanya orang bakhil tuh paling dibenci, Bapak Ibu. Dekat dengan neraka, jauh dari surga. Orang bakhil, ya, walaupun dia rajin sholat, Bapak Ibu, sholatnya rajin, ya, jamaahnya rajin, kajiannya rajin, tapi kalau pelit, jangankan sama tetangganya, sama saudaranya dibenci. Orang yang pelit, Bapak Ibu. Nah, ada juga yang namanya syuh, ya. Syuh itu lebih parah dari bakhil. Asyuh itu orang yang dia punya harta digolangin terus, kata orang Garut mah, digolangkeun, Bapak Ibu. Diputer harta itu jadi berlimpah. Dari yang tadinya punya 100 juta jadi 100 miliar. Dari 100 miliar jadi 100 triliun. Terus sampai ribuan triliun hartanya. Tapi dia harta itu tidak digunakan untuk sedekah, untuk zakat, untuk melakukan kebaikan. Ya udah, hanya dihitung-hitung. Makanya ada sebuah majalah namanya majalah Forbes. Itu tugasnya nggak banyak, Bapak Ibu, majalah itu. Hanya ngitung kekayaan orang. Dan orang yang ngitung hartanya seneng. Makanya dalam Quran surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaqumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan hatta zurtumul maqabir. Sampai lupa dia harusnya healing itu atau tamasya itu ke tempat tamasya, ke tempat hiburan, ya. Ini dia berkunjung ke kubur. Kenapa? Karena tiap hari yang dihitung harta, Bapak Ibu. Jadi Quran itu sudah mendefinisikan orang rakus tuh dari zaman Nabi udah ada. Nah, maka kekurangan harta itu terjadi ketika dia bakhil dan dia rakus. Rakus ini sangat berbahaya daripada bakhil. Orang bakhil hartanya gak berkembang terus, dia tetap, tapi dia kaya, dia gak mau ngasih. Tapi orang rakus bisa merusak. Nah, wanaqsi minal amwal wal anfus, sekarang kekurangan jiwa, kekurangan diri. Bapak Ibu kalau sering bermain ke SLB misalnya, kalau kita melihat anak-anak autis, anak-anak ADHD, itu bayangkan Bu, kalau interaksi ya Bapak Ibu, harapan mereka tuh ada, Bapak Ibu. Saya di sekolah ada anak autis. Anak autis itu secara perkembangan psikologi sama seperti kita. Ada masa-masa anak, masa remaja, masa pemuda. Bayangkan, apakah anak autis ada rasa suka, ada rasa cinta kepada lawan jenis? Ada. Kalau kita mungkin mengungkapkannya bisa, kita bicara bisa, tapi anak autis itu ada yang sampai besar tuh gak bisa bicara. Dan dia hanya fokus dengan kehidupannya sendiri. Tergantung spektrumnya ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu kalau sudah tantrum sekelas tuh Pak, tantrum misalkan teriak, apa bisa banting-banting ya. Tapi teman-temannya di kelas, karena kita sekolah inklusi, nggak keganggu. Ini anak autis. Kalau ngamuk-ngamuk, kalau dia tantrum, ya teman-teman sekelasnya memahami itu, diterangkan sama guru. Nah, itu mereka punya keinginan, punya harapan yang sama dengan kita. Apalagi kalau sudah menjelang usia balik, Bapak Ibu. Teman saya itu sampai kerjanya itu libur. Karena masa balik itu sama seperti anak kita lulus kuliah ya Bapak Ibu. Kalau dia udah cinta ke lawan jenis kan, dia sudah punya calon yang ingin dinikahi, itu kan perasaannya ya berbunga-bunga dan sebagainya gitu ya. Lah anak-anak autis juga ada Bapak Ibu.
fase-fase dirinya itu semacam regulasi diri yang kadang dia bingung, ini saya kenapa? Kok perasaan hati saya tuh naik turun, ya? Sehingga apa yang ada emosi, yang ada kadang tantrum dan sebagainya. Maka wanaqsim minal amwali wal anfus, ada kekurangan jiwa yang kalau kita merasakan orang-orang di sekitar kita, ketika ada seseorang yang kena anxiety, ya, ketakutan berlebih, overthinking, ya, maka bayangkan kamu tuh kurang ibadah, akhirnya depresi. Hati-hati Bapak Ibu, Pak, Bu. Jadi kalau ada teman kita depresi, jangan disebut ini ibadahnya kurang nih, ini imannya kurang. Itu seperti ibu sakit gigi, saya sakit gigi saya sakit terus, wah Pak Ustadz imannya kurang, nggak bisa kan Bapak Ibu ya. Sama seperti orang-orang yang depresi, karena tentunya dia punya traumatik, ya. Orang tuh punya trauma Bapak. Kadang ngelihat sesuatu, dia ngelihat daging aja gak mau trauma, ngelihat daging. Ngelihat ada yang trauma ngelihat misalkan nasi. Saya punya ponakan gak mau makan nasi sampai sekarang. Makannya apa ya? Apa namanya? Selain nasi lah intinya gitu. Nah, maka dari itu wanaqsim minal amwali wal anfus. Dan Allah berikan ujian berupa rasa apa? Kekurangan harta dan jiwa. Itu juga bagian daripada ujian. Sebagaimana seorang sahabat wanita sahabiah, ada yang epilepsi kan zaman Nabi itu. Epilepsi itu apa Pak? Epilepsi ya suatu penyakit yang kadang dia kambuh gitu ya. Kambuh keluar busa di sini. Saya pernah ada murid kayak gitu, kagetnya, bingung sekelas ini gimana ini gitu ya. Karena udah kejang-kejang gitu ngeluarin busa gitu Pak. Tapi bapak keluarganya udah ngeh. Itu di tasnya ada obatnya gitu ya, kasih obatnya, udah berhenti gitu. Nah, di zaman Nabi ada wanita yang sahabat yang epilepsi. Kata Nabi, wanita itu minta didoakan kepada Nabi. Kata Nabi, apakah engkau ingin disembuhkan atau kau membeli sabar pahalanya surga? Wanita tersebut yang dipilih apa Bapak Ibu? Yang dipilih surga. Ya Rasul, saya pilih sabar. Tapi saya minta ketika saya epilepsi, saya minta agar aurat saya tidak kebuka gitu. Itu minta doanya itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sabar balasannya surga. Nah, wanaqsim minal amwali wal anfus. Nah, kekurangan jiwa ini ketika kita benar-benar merasakan, ya Allah, sesungguhnya kau menciptakan, tidak ada penciptaanmu yang sia-sia, semua memiliki manfaat, semua memiliki kebaikan. Maka ya Allah, saya terima ini dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, wanaqsim minal amwali wal anfusi wath thamarot. Juga kurang buah-buahan. Bapak Ibu, kurang buah-buahan akan berpengaruh gak dalam kehidupan kita? Kata Ucok mangga posat. Misalkan ya Ucok, kenapa saya gak makan buah? Saya mau makan daging ayam, daging sapi gitu ya. Misal. Nah, buah-buahan itu Bapak Ibu, itu punya kebaikan untuk tubuh kita. Kalau misalkan kita itu sembelit, ya, kan ada misalkan kayak model timun ya dan nanas. Kalau kata Ustadz Abu Rahman, siapa itu? Dani ya, juga Ustadz Jaidul Akbar, dokter yang bahasanya fokus di kesehatan. Udah itu timun sama nanas di blender, diminum, itu bisa membersihkan usus. Kan usus itu kalau nggak bersih Bapak Ibu, tubuh kita capek, mudah lemes gitu ya. Tandanya kadang jerawatan nggak jelas gitu ya, lemes terus, kadang sakit, boleh jadi ususnya nggak bersih. Nah, buah-buahan itu punya nutrisi-nutrisi yang membantu tubuh kita. Nah, maka salah satu ujian juga ketika kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan kekurangan buah-buahan. Ya, makanya di Nabi Ibrahim ketika berdoa meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim berdoanya apa? Farzuqhum minas tsamarot.
Ya Allah, berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Kan nggak masuk logika ya Bapak Ibu. Tempat kering, panas, gak ada apa-apa, kok mintanya buah-buahan gitu? Kok gak minta ya Allah berikanlah unta yang banyak gitu ya? Karena di daerah Arab itu kan identiknya unta. Tapi kenapa buah-buahan? Ternyata buah-buahan itu nutrisi untuk tubuh itu sangat luar biasa. Ya bagaimana ketika Nabi Zakaria, pamannya yaitu Maryam binti Imran, itu merasa bingung, kok Maryam itu makan buah-buahan yang hanya ada di musim dingin, padahal saat itu musim panas, dan juga memakan buah-buahan musim panas yang berada di musim dingin. Bayangkan, buah-buahan Bapak Ibu. Maryam kan mengatakan ini dari Allah. Allah kirim masuk ke sini. Kalau zaman sekarang ada orang berkata seperti itu, gimana Bapak Ibu? Langsung diangkat jadi wali gitu ya Bapak Ibu ya. Dulu zaman dimana ada ponari namanya, dapat batu meteor. Ingat ya Bapak Ibu ya, ponari itu langsung orang berduyun-duyun yang sakit datang. Dari batu itu dicelupkan ke air. Saking ponarinya capek air itu batu itu dimasukkan ke air, dibantu sama orang Bapak Ibu, ada yang masukin gitu. Ponarinya hari ini udah gede Bapak Ibu, mungkin udah nikah. Itu di Indonesia ngelihat sesuatu yang aneh pun langsung wah ini wali ini gitu ya. Sesuatu atau wali yang paling standar ya wali murid lah Bapak Ibu ya. Nah itu kalau celup-celup itu ya, itu bayangkan. Nah dulu Maryam binti Imran mendapatkan hidangan langsung dari Allah. Nabi Zakaria percaya nggak? Percaya sebagai pamannya. Kenapa? Karena keluarga Imran, keluarga Zakaria itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadir malaikat Jibril bahkan mendampingi Maryam binti Imran. Makanya salah satu hal umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi ilah, menjadi Tuhan. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad diwajibkan salawat Bapak Ibu. Ya kan kita membaca salawat ya dalam sehari 5 kali lah minimal saat sholat. Allahumma ya Allah sholli, berikanlah keselamatan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Baikin kita mentauhidkan Allahumma ya Allah, berarti kan kita mentauhidkan Allah. Sholli, berikan keselamatan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, berarti kita mendefinisikan Allah sebagai Rob yang patut diibadahi, patut disembah, dan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang kita mintakan kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Wa ala ali Muhammad, dan juga keluarga Nabi Muhammad, bahwa Nabi itu bukan Tuhan, punya keluarga. Tetapi umatnya Nabi Isa tidak selamat Bapak Ibu. Umatnya Nabi Isa melihat Nabi Isa itu sesuatu hal yang ideal, lahir dari rahim yang dia tidak ada ayah. Nabi Isa tahu-tahu ya bagaimana dalam surat Maryam, Nabi Isa itu ya Allah anugerahkan Maryam, kepada Maryam itu ruh yang ditiupkan, sehingga lahirlah dari Maryam itu anak ya, berupa Nabi Isa. Nabi Isa dalam kondisi bayi sudah bisa bicara. Bapak Ibu, bayi merah baru lahir udah bisa bicara. Yang berikutnya Nabi Isa pun ya, beliau itu termasuk memiliki mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, bisa banyak hal yang dilakukan. Nah, kaumnya yang melihat Nabi Isa seperti itu nggak selamat. Dia menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa itu adalah Trinitas, anak Tuhan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Trinitas. 3 adalah satu, satu adalah 3. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika kaumnya Nabi Isa saat itu, yang mereka hampir setiap saat melihat Nabi Isa benar-benar punya kemampuan-kemampuan di luar nalar. Tetapi Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran, diberikan mukjizat keseharian. Nabi itu makan seperti
biasa kita. Nabi itu kok berjualan di pasar gitu ya. Jadi bayangkan Rasulullah itu yang dijadikan sebuah teladan-teladannya adalah nilai basyariah. Oh ternyata Nabi itu juga harus usaha di pasar. Oh Nabi itu ternyata juga makan di depan umum Bapak Ibu. Nabi itu kalau makan bareng sahabatnya kan, nggak menyendiri, nggak apa, selalu dengan sahabat. Sehingga orang melihat oh Rasulullah itu juga basyariah, sama seperti kita manusia biasa. Tapi Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. Nah maka para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, kembali bahwa dalam kehidupan ini dari sekian banyak ujian, di dalam surat Al-Baqarah 155 itu apa? Wa basyiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pak, kata Sayyidina Umar, sabar itu ibarat kepala pada tubuh kita. Kalau kita nggak ada kepalanya, udah nggak akan ada apa tubuh kita. Ya kepalanya nggak ada ya pucuk ya, nggak akan ada tubuh, berarti meninggal. Atau bayangkan Bapak Ibu, sempurnanya ibadah kita Bapak, syaratnya apa sholat itu? Setelah Islam apa? Syarat orang puasa, syarat orang Islam itu apa? Syarat sholat apa Bu? Setelah Muslim yang kedua apa? Berakal. Kalau nggak berakal wajib sholat nggak Bapak? Enggak, namanya orang gila misalkan, atau dia tidak, atau dia hilang ingatan. Begitupun saum dan sebagainya. Jadi yang namanya sabar diibaratkan seperti kepala di dalam tubuh kita, dalam satu kesatuan tubuh kita. Maka bayangkan ketika orang tidak sabar, maka tidak akan ada manfaat untuk dia apapun. Nah maka Allah menegaskan dari berbagai macam ujian tersebut, wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka apabila diberikan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya saya ini dari Allah, wa inna ilaihi, dan saya ini akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi mereka adalah orang-orang yang Allah berikan keselamatan dan rahmat. Jadi nilai daripada setiap ujian kehidupan kita, intinya ketika mereka sabar dan juga ketika mereka ikhlas. Quran selalu mendefinisikan ikhlas min farsin, ya, di dalam sebuah tubuh binatang itu, binatang ternak ya, min farshin wadamin labarna kholison saigolis saribin, dari binatang ternak, tubuh binatang ternak itu berupa entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu unta, itu ada jalur darah, ada jalur kotoran. Di antara keduanya min parsin wadamin kholison saigolis syaribin, ada yang namanya jalur, yang jalur itu mengeluarkan susu, ya, susu unta khasiatnya luar biasa Bapak Ibu, kandungan gizinya luar biasa. Jadi kalau ke Arab kita ya utamakan kalau ada unta ya minum susu unta. Yang kedua susu sapi, susu kambing itu kan luar biasa. Jadi bayangkan kholison saigolis syaribin, murni, madu murni. Ikhlas itu sesuatu dari kata kholaso, yang dia itu murni, tidak tercampur dengan yang memang di sini ada darah, jalur darah, di sini ada jalur kotoran, tapi tetap di tengahnya itu ada, yaitu susu yang itu murni, tidak dicampur oleh darah, tidak tercampur dengan kotoran. Nah maka jiwa seseorang yang dia ikhlas, di lingkungannya memang nggak semua baik, ada yang baik, ada yang tidak, tapi dia tidak terbawa oleh yang buruk, dia selalu berbuat kebaikan, ya. Yang baik itu berupa aturannya Pak. Kan di kita itu hukum tuh kadang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis Pak. Kira-kira kalau ditilang hukumannya apa Bapak Ibu? Bayar denda kan? Aturannya ada di undang-undangnya. Kita datang ke kantor polisi, kita sidang sono, bayar.
Tapi ada nggak aturan tidak tertulis? Ada. Kalau ditilang tidak sedikit, buka uang kasih polisinya, kita bebas, gak ditilang. Ada kan Bu ya? Ada Bapak seperti itu. Yang berikutnya pun sama, mau kerja ya, mau jadi polisi, mau jadi tentara dan sebagainya, ketika ada jalur normal, ada ujian dan sebagainya, tapi juga tertulisnya ada ya, normal aturannya. Tapi ada gak jalur belakang? Ada, bayar sekian ratus ya akhirnya lulus, ada. Begitupun kerja ya di pemerintahan, mau jadi kepala cabang gini gitu, jalur resminya ada. Oh, dia harus punya ya, kapasitas A B C D. Tapi ada jalur gak resmi apa? Kasih aja uang. Nah, itu aturan, artinya ada baik, ada buruk. Tapi orang yang ikhlas, dia berada di tengah-tengah yang senantiasa baik. Nah, maka dari itu, mukmin itu adalah orang yang ketika dia berbuat baik, hatinya tentram. Ketika dia berbuat buruk, hatinya resah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Nah, itu mukmin. Berarti kita masih mukmin, Bu. Kalau kita berbuat buruk, hari-hari hirup aja udah, terserah hidup saya, ini punya saya, ngapain Anda ikut-ikutan? Nah, maka para ibu, para jamaah khotimah rahimahullah, keikhlasan itulah yang dapat menumbuhkan seseorang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tadi dengan ujian-ujian yang Allah berikan, kita diberikan kesabaran. Dan dengan kehidupan ini yang begitu banyak dinamika, banyak sekali ujian-ujian, kita pun harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Ikhlas di dalamnya nggak ada kata ikhlas, Bapak Ibu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di kata itu kan Allahus samad. Kita ini bergantungnya pada Allah, itu ikhlas, Bu. Ikhlas itu kita menggantungkan diri hanya pada Allah, gak pada yang lainnya. Ya, maka zaman dulu ya orang-orang soleh kita hatta minta garam aja minta sama Allah. Pak Heru, gak ada garam di rumah, minta sama Allah. Lah Ustaz, jangan ngimpi lah. Dulu orang-orang soleh kayak gitu, berdoa, ya Allah, saya nggak ada garam ya Allah di rumah, berikan saya garam. Kepada Allah minta. Kenapa? Para raja, Bapak Ibu, kalau dia ingin sesuatu minta gak sama Allah? Minta. Para raja ya, ada seorang raja dinasti Abbasiyah ya, dinasti Umayyah, mohon maaf, di Andalusia. Kondisi negara saat itu paceklik, gak ada hujan. Dia perintahkan ulama untuk sholat istisqa. Nah, cuman bingungnya ulama ini bingung, kok kita udah ngumpul, masyarakat udah ada di lapangan, rajanya kemana saat hujan? Raja tersebut ketika dicek oleh anaknya si ulama tersebut ke istana raja tersebut, si rajanya lagi sujud menangis ya, minta sama Allah turunkan hujan. Kalau nggak hujan, ya Allah, negeri saya itu kelaparan nanti, petani nggak bisa nanam, kita pun nggak bisa dapat air. Itu sampai menangis. Maka bayangkan ketika anaknya nyampe ke ulama tersebut, ayah, raja lagi nangis-nangis, mohon sama Allah minta hujan. Bayangkan, si ayah tersebut, ulama tersebut mengatakan, wahai jamaah bawa payung, bentar lagi mau hujan. Nah, coba ulama tersebut udah tahu kenapa? Ketika raja di bumi dia sudah takluk kepada raja di langit Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya. Benar hujan, Bapak Ibu. Bayangkan, artinya raja saja itu mohon sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimintai. Bukan ini mah nggak hujan ya Paris ya, beli garam di laut, habis itu naik pesawat disiram tuh ke awan. Itu sekarang ya Bapak Ibu ya. Sekarang, kalau dulu kan nggak ada. Sekarang itu kadang ketika ada sesuatu, entah itu nggak hujan, malah yang diundang siapa Bapak Ibu? Pawang gitu ya, supaya giring awan sini, hujan sini gitu ya. Yang berikutnya apa? Itu nyebar-nyebarin garam di awan supaya si awan itu berat, akhirnya turun hujan. Itu hampir miliaran Pak Heru. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin berdoa sama Allah, selain sama Allah, ikhlas karena Allah, maka ketika kita yakin Allah akan menurunkan, maka Allah pun akan memberikan hal itu.
Karena Allah itu memberikan sesuatu tergantung prasangka dari hambanya. Maka kalau kita berdoa, kita udah yakin Allah akan kabulkan. Harus Pak yakin, harus yakin doa itu. Kalau nggak yakin ya nggak akan Allah berikan. Namanya lalai. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, nggak tahu nih apakah dikabulin atau enggak, tapi saya ragu ya Allah gitu. Nah itu nggak bakal. Tapi kalau kita berdoa yakin Allah akan mengabulkan, akhirnya kita tenang. Maka para jamaah khatim rahimakumullah, mudah-mudahan di kajian singkat ini bagaimana kita sabar dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini bisa menguatkan kita semua. Karena hari ini tentunya kalau ibu-ibu yang nggak punya media sosial anteng aja, nggak tahu bagaimana Amerika nyerang Venezuela gitu ya, terus nggak tahu kondisi hari ini mau perang seperti itu. Kenapa? Karena ibu-ibu nggak lihat medsos. Tapi anak Gen Z hari ini Bapak Ibu tiap hari lihat medsos, dikabarin Amerika gini, dikabarin itu kan kadang bikin ini gimana nih ngelihat negara kondisinya hari ini ekonomi gini kan seperti itu. Maka tentunya Al-Quran sudah menjawab itu semua. Apa? Solusi terbaik adalah sabar, solusi terbaik adalah ikhlas. Kenapa? Karena manusia sekuat apapun punya batasan. Amerika menyerang sebuah negara, dia mikir dulu punya kas berapa nih di bendahara, terus punya apa kekuatan kita. Itu masih tetap ada batasan-batasan taktik-taktik strategi secara kemanusiaannya ya. Tetapi bayangkan itu kenapa? Karena Allah, kalaulah bukan Allah yang menahan seorang yang dolim terhadap orang lainnya, maka bumi ini akan hancur Bapak Ibu. Yang punya nuklir kan banyak hari ini, Amerika, Inggris ya, sekutunya Prancis semua, Jerman dan sebagainya ya, juga Korea Selatan, Korea Utara, apa Iran dan sebagainya, India, Pakistan itu punya nuklir antar benua Bapak Ibu. Jika nuklir itu dipencet ke benua Australia itu bisa hancur sebenua-bunianya gitu ya. Maka bayangkan kalaulah bukan Allah yang mencegah ya, itu bumi ini akan hancur dari dulu bahkan itu. Tapi karena Allah mencegah seorang yang berbuat zalim ini ke sini, maka itulah yang menyelamatkan. Makanya dulu ada seorang ulama, ya ulama sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, 3 dekade pemerintahan dihukum Bapak Ibu. Dihukum. Jadi setelah si A nih berkuasa, dihukum Imam Ahmad. Pindah ke anaknya, masih tetap dihukum di penjara. Bahkan penjaranya berat. Dan ulama saat itu yang dipenjara ada yang masih muda pun meninggal karena nggak kuat siksaannya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tegas, kuat menghadapi cobaan tersebut. Kenapa? Karena beliau harus berbicara dengan lantang. Kalau yang lain mungkin ada ulama yang tauriah Bapak Ibu. Ketika dipaksa, apakah Quran ini makhluk Allah? Ada ulama mengatakan Quran ini, tapi ini itu menunjukkan kepada mushafnya makhluk Allah. Ah, udah selamat gitu ya. Tapi Imam Ahmad enggak. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk Allah. Di penjara Bapak Ibu. Dan ulama lainnya yang mengatakan itu di penjara. Sebagian ulama. Ada ulama masih muda, dia lantang juga mengatakan Al-Quran bukan makhluk Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Itu bayangkan di penjara karena agak kuat meninggal syahid. Tapi Imam Ahmad kuat. Bayangkan di rantai Bapak Ibu, rantainya dikasih bola-bola besi. Jalan itu harus kayak gitu. Dan ketika dicambuk bukan di penjara, di depan umum Imam Ahmad bin Hanbal. Karena tetap teguh mengatakan Al-Quran kalamullah. Kenapa? Imam Ahmad punya tahu resikonya. Kalau beliau mengatakan, kalau beliau tauriah, mengatakan bahasanya dengan kata-kata apa manipulatif gitu ya, maka di depannya ada ribuan orang-orang yang siap mencatat. Yang nanti tersesat lebih banyak. Ya udah, tetap sabar. 3 kali atau 3 periode kepemimpinan itu beliau seperti itu. Tapi apa? Tetap sabar. Kenapa? Karena beliau ingin senantiasa berada di dalam kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita yaitu ikhlas, agar supaya kita tetap lurus, dan Allah anugerahkan kepada kita sabar agar supaya setiap menghadapi ujian, entah itu kebaikan, entah itu berupa musibah keburukan, entah itu
Allah berikan kita rezeki berupa harta dan sebagainya, kita tetap berada dalam kesabaran. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, sabar itu seperti ibarat kepala di tubuh kita. Kalau seseorang tidak memiliki kepala, maka dia telah mati. Tetapi ketika seseorang itu memiliki kesabaran, maka kesabaran itulah yang akan memimpin dia dalam kebaikan. Dan yang kedua, ketika seseorang itu menghadapi keikhlasan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah, Allahus Somad, ya, kita mengatakan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, maka tentunya kehidupan kita pun akan tenang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita banyak kebaikan, dan insya Allah setiap apa yang kita pelajari dari asatid kita, ya, entah di Masjid Al-Husna atau misalkan di masjid yang lainnya, itu memberikan dampak positif untuk kita. Jadi Bapak Ibu, asatid itu belajar ilmu agama itu berbeda-beda, ya, walaupun di Timur Tengah ada yang dia jurusannya misalkan syariah, jurusannya bahkan ada yang jurusan teknik, ya, teknik. Misalkan Ustadz Abdul Tuasikal itu kuliah di Saudi, itu jurusannya teknik, insinyur ya, tetapi beliau belajar agama ke Syekh. Jadi yang lebih dominannya nerangin agama, ya, tetapi sekuliahnya teknik gitu ya. Ada orang kuliahnya jurusan filsafat, jurusan akidah, jurusan bahasa Arab. Tentunya dari kemampuan tersebut, ketika mereka berdakwah dan mereka memiliki ilmu, maka tentunya ilmu itu untuk kita amalkan, bukan untuk diperdebatkan. Hari ini mohon maaf, orang itu ingin punya, bisa berfatwa masing-masing, ya. Yang paling ribut adalah orang yang dia tentunya belajar agamanya tidak banyak, tetapi sudah mau berdebat, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada ikhtilaf masalah kunut nggak kunut, itu kalau dua-duanya ahli ilmu debat, itu nyambung Bapak Ibu, ya, debat atau dia mau bahasah lah gitu ya, dia debat, dia diskusi, dia akan nyambung. Tapi kalau dia belum punya kemampuan berdebat atau kemampuan ilmu terkait masalah itu, lalu debat, yang ada berantem Bapak Ibu. Kalau debatnya kalah, ayo kita berantem, adu jurus. Nah itu. Tapi kalau dia belajar, punya ilmunya, diskusi itu akan benar-benar apple to apple. Tapi kalau misalkan tidak punya ilmunya, akhirnya punya opsi kedua. Kalau debatnya kalah, berantemnya dong gitu ya. Nah, sama seperti kita main bola dulu. Main bolanya nggak pakai ilmu. Pokoknya kalau main bolanya kalah, sikat kakinya. Kan kayak gitu. Tapi kalau pakai bola, main bola pakai ilmu, ada wasitnya. Kalau misalkan nendang kaki, kena kartu merah, nggak bisa main gitu ya. Di Indonesia walaupun ada wasit, nendang kaki di kartu merah, wasitnya dipukul gitu ya. Berarti apa? Gak ada ilmu gitu ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah semakin kita belajar agama, maka kita bisa lebih bijaksana gitu ya. Tidak menganggap pendapat orang lain itu buruk, pendapat saya baik gitu ya. Kenapa? Karena kita harus terus belajar. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada jamaah ikhwati iman rahmatullah di akhir ceramah saya. Alhamdulillah tentunya ini Masjid Al-Husna sudah hampir selesai ya, renovasi, recovery dari kemarin pasca kebakaran. Insya Allah mudah-mudahan dengan sudah selesai, nanti kita lanjut ke Ramadan, karena alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Januari Bapak Ibu ya. Ramadan nanti awal Februari tanggal 17, maka kita harus persiapkan diri kita untuk benar-benar memprogramkan bisa menghadapi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin jikalau ada kami yang menyampaikan kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan Allah anugerahkan kebaikan untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.